Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Astuti, NPM 02210009. Di sini saya akan membahas mengenai pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer tingkat menengah dalam suatu organisasi yang berfokus pada pelaksanaan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan jangka menengah dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Selanjutnya, konsep pengambilan keputusan taktis merujuk pada keputusan yang dibuat oleh manajer tingkat menengah dalam sebuah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka menengah dan implementasi strategi yang lebih besar. Keputusan taktis berorientasi pada efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya, dan penyesuaian dengan kondisi pasar atau organisasi yang bersifat lebih praktis dan langsung. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, identifikasi masalah atau peluang. Tujuannya memahami dengan jelas masalah yang dihadapi atau peluang yang ada dalam organisasi. Kegiatannya mengidentifikasi permasalahan yang perlu diselesaikan atau peluang yang bisa dimanfaatkan, misalnya penurunan penjualan, penurunan kepuasan pelanggan, atau potensi ekspansi pasar. Contohnya, jika ada penurunan angka penjualan, sasaran tersebut perlu diidentifikasi secara rinci untuk menentukan akar penyebabnya. Langkah yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Tujuannya mengumpulkan data yang relevan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis fakta. Kegiatannya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang dapat membantu memetakan situasi dan membuat pilihan yang lebih tepat. Informasi bisa berasal dari laporan keuangan, survei pelanggan, data penjualan, dan laporan operasional. Contohnya, menganalisis data penjualan dan umpan balik pelanggan untuk memahami apa yang mempengaruhi kinerja produk. Langkah yang ketiga, menganalisis alternatif. Tujuannya mengidentifikasi dan menilai berbagai alternatif solusi yang dapat diambil. Kegiatannya menilai berbagai alternatif yang dapat diambil untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang. Ini termasuk mempertimbangkan berbagai pendekatan, mengukur dampaknya, dan memilih opsi terbaik berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, sumber daya, waktu, dan lain-lain. Contohnya, jika penurunan penjualan disebabkan oleh kurangnya promosi, beberapa alternatif yang dapat dianalisis antara lain meningkatkan kampanye dan menawarkan diskon atau memperkenalkan produk baru. Langkah keempat, memilih alternatif terbaik. Tujuannya memilih solusi yang paling efektif untuk implementasi. Kegiatannya, berdasarkan analisis alternatif, pilih solusi yang dianggap paling sesuai dengan situasi saat ini. Keputusan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, sumber daya yang tersedia, kemampuan organisasi, dan potensi dampak. Contoh, memilih untuk meluncurkan kampanye pemasaran baru untuk meningkatkan visibilitas produk di pasar. Langkah kelima, perencanaan dan persiapan implementasi. Tujuannya menyusun rencana pelaksanaan yang jelas dan efektif. Kegiatannya menyusun rencana implementasi yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan, penjadwalan, alokasi sumber daya, dan penugasan tugas. Rencana ini harus jelas dan terstruktur untuk memastikan kelancaran implementasi. Contohnya, menyusun rencana kampanye pemasaran yang mencakup durasi promosi, saluran pemasaran, anggaran, dan tim yang bertanggung jawab. Langkah keenam, implementasi keputusan. Tujuannya menjalankan keputusan yang telah dipilih dan mengimplementasikannya dalam operasional sehari-hari. Kegiatannya melaksanakan rencana yang telah disusun, melibatkan tim yang relevan, dan memastikan sumber daya yang diperlukan tersedia. Ini melibatkan komunikasi yang efektif di seluruh tim untuk memastikan setiap orang memahami peran mereka dalam implementasi. Contohnya, meluncurkan iklan digital dan materi promosi di berbagai saluran untuk mempromosikan produk dan meningkatkan penjualan. Langkah ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Tujuannya mengawasi dan mengevaluasi hasil implementasi untuk memastikan keputusan tersebut efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatannya setelah keputusan dilaksanakan, evaluasi hasilnya secara berkala, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan hasil yang diinginkan. Jika hasilnya kurang memadai, penyesuaian atau perubahan mungkin diperlukan. Contohnya memantau peningkatan penjualan dan dampak kampanye pemasaran, serta melakukan analisis lebih lanjut untuk melihat apakah promosi menghasilkan peningkatan yang diinginkan. Kedelapan, pengendalian dan penyesuaian. Tujuannya menyesuaikan tindakan jika diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Kegiatannya berdasarkan evaluasi dan umpan balik, pengambilan keputusan taktis juga mencakup penyesuaian berkelanjutan. Jika ada kekurangan atau hambatan dalam implementasi, keputusan dapat diperbaiki atau disesuaikan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Contohnya, jika kampanye pemasaran tidak memberikan hasil yang diharapkan, bisa diputuskan untuk mengganti saluran pemasaran atau memperkenalkan penawaran khusus. Selanjutnya, di sini saya mengambil contoh keputusan taktis perusahaan TBK pada PT Unilever. Yang pertama, meluncurkan varian baru produk seperti sampo Sunsilk dengan formula khusus untuk mengatasi masalah rambut akibat polusi udara di kota besar. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee untuk meningkatkan penjualan produk melalui kanal digital. Yang ketiga, menyediakan diskon besar-besaran pada produk kebutuhan rumah tangga seperti Rinso dan Sunlight menjelang bulan Ramadan untuk meningkatkan volume penjualan. Yang keempat, memperkenalkan kemasan daur ulang pada produk seperti Tresemme dan Vaseline sebagai bagian dari kampanye keberlanjutan lingkungan.
pengambilan keputusan pada tim penjualan Resolve. Yang pertama, keputusan pemilihan produk. Keputusan menjual Resolve dengan berbagai varian isi seperti Resolve ayam suwir dan sayur. Alasannya untuk menarik pelanggan dengan preferensi yang beragam dan menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, keputusan harga. Menetapkan harga Resolve dengan harga 3.000 per pieces untuk satu Resolve. Alasannya berdasarkan analisis pasar dan biaya produksi, harga tersebut dianggap kompetitif dan memberikan margin keuntungan yang cukup. Yang ketiga, kepuasan pemasaran. Keputusannya menggunakan media sosial seperti status WhatsApp untuk mempromosikan Resolve dengan gambar dan video yang menarik. Alasannya, platform tersebut efektif untuk menjangkau audiens yang lebih muda dan aktif di dunia digital. Keputusan yang keempat ada keputusan pengadaan bahan baku. Keputusannya memilih tempat yang menjual bahan-bahan yang premium dengan kualitas yang bagus. Alasannya untuk memastikan kualitas Resolve tetap terjaga dan biaya produksi tetap efisien. Yang kelima, keputusan lokasi penjualan. Keputusannya memilih untuk menjual Resolve di sekitar kampus untuk menjangkau pelanggan yang membutuhkan makanan cepat saji. Alasannya, lokasi tersebut memiliki potensi pelanggan yang banyak dan memiliki pola konsumsi yang sesuai dengan produk Resolve. Yang keputusan yang keenam, keputusan kualitas dan standarisasi. Keputusannya menetapkan standar kualitas dalam pembuatan Resolve, mulai dari pemilihan bahan, proses pembuatan, hingga cara penyajiannya. Alasannya untuk memastikan bahwa setiap Resolve yang dijual memiliki kualitas yang konsisten dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.